akan menjelaskan apa itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan antara dua kelompok atau lebih, di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Menurut pandangan mantan Presiden RI Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, makna pemimpin adalah pemimpin itu tidak lain sebagai seni dan ilmu pengaruhi atau mengajak orang lain untuk menggapai tujuan bersama dari sebuah organisasi tersebut. Apapun organisasi itu, dari tingkat rendah sampai tingkat negara. Ya baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemimpin di era perubahan. Dan di negara kita sekarang ini sangat mengalami kemajuan di demokrasi, di mana demokrasi itu dibebaskan pada siapapun yang ingin memilih, yang ingin dipilih pimpinan. Ya, demokrasi itu mencakup semua bidang, ya baik itu ekonomi, bisnis, politik. Di era informasi sekarang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tentang kepemimpinan di era sekarang, di era reformasi dan sebagainya. Nah, di era sekarang khususnya di Indonesia, pemimpin itu wajib mendengarkan semua aspirasi rakyatnya, di mana apa yang dikatakan oleh rakyatnya dia harus bisa menjalankannya. Nah, kritikan itu bagaikan obat. Nah, obat itu jika kita gunakan resep dengan baik, maka akan menyembuhkan. Nah, di saat memimpin di era sekarang, rakyat itu memiliki peran yang cukup signifikan. Mereka boleh mengkritik pemerintahan yang mereka pilih ataupun yang berada sekarang dengan tetap dengan azas-azas kebenaran dan sebagainya, tidak dengan fitnah. Nah, di Indonesia pemimpin itu mengalami perubahan, di mana pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya melalui pemilu. Beda di saat dulu masa masih di era Presiden Soeharto, di mana presiden itu tidak dipilih oleh rakyat, dipilih oleh anggota parlemen dan sebagainya itu. Untuk sekarang pemimpin itu harus memiliki jiwa leadership yang kuat, bisa membangun lebih baik dari dulunya. Nah, itulah perlu adanya pemimpin itu memiliki sifat mau bekerja, mau mendengarkan, agar saat memimpin itu sesuai dengan apa yang cita-citakan oleh rakyatnya sendiri. Demikian, warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepemimpinan itu dia memiliki juga tipe kepemimpinan yang dibagi-bagi. Nah, salah satunya adalah tipe autokratis, di mana pada tipe ini jelaskan bahwa pemimpin itu memiliki kekuasaan yang sangat otoriter dan kekuasaan yang sangat besar dan strong, kuat, di mana dia itu bebas melakukan apa yang dia suka, boleh menghukum seseorang dapat melalui pengadilan dan sebagainya. Nah, ini dapat kita lihat tipe pemimpinan autokrasi ini dapat kita lihat seperti mungkin di era kepemimpinan Soeharto, di mana kepemimpinan Soeharto itu dia memiliki kekuasaan cukup tinggi, di mana dia pun menguasai segala bidangnya, militer dan sebagainya. Nah, itu juga ada tipe laissez-faire, yaitu tipe yang dimana tipe ini hampir sama juga seperti dilakukan oleh tipe waktu masih kepemimpinan Soeharto, di mana tipe ini yang lebih mementingkan kelompok, di mana siapa yang lebih dekat dengan pemimpin tersebut, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan, kekuasaan dan sebagainya. Oke. Dan kemudian ada tipe paternalistik, yaitu tipe ini lebih memiliki ciri tertentu yang bersifat kebapakan. Dan kemudian tipe demokratis, yang merupakan tipe ini dianggap tipe yang paling berkepemimpinan yang paling baik. Hal ini disebabkan karena kepentingan kelompok itu lebih penting daripada kepentingan individu. Nah, kemudian ciri-ciri dari tipe demokratis ini, bawahannya bebas memberikan ide-ide baru, kemudian bersifat terbuka, kemudian berusaha mengembangkan
kapasitas diri sebagai pemimpin. Kemudian menghargai potensi individu dan selalu menjadikan bawahannya lebih sukses. Dan dari ciri-ciri ini dapat kita lihat bahwa menjadi seorang pemimpin yang demokratis itu tidaklah mudah. Tapi jika kita ingin tujuan kita ingin tercapai, maka jadilah kita seorang pemimpin yang demokratis. Menurut kalian bagaimana sih tugas pemimpin yang seharusnya disuka oleh warga masyarakat luas? Tugas pemimpin. Tugas-tugas pemimpin itu mempunyai dua poin. Yang pertama itu poinnya bentuk kebudayaan, yang kedua itu norma-norma kepemimpinan. Sedangkan gaya kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama otoriter, yang kedua demokrasi. Seperti apa nih? Ya baiklah, kalau otoriter dan demokrasi itu saya akan jelaskan. Pertama otoriter, di mana pada masa Presiden Soeharto ya, dia sangat berkuasa, 32 tahun dia berkuasa, yang mana dia berkuasa itu hanya orang-orang dia saja yang berkuasa. Ya, sampai dia membuat sebuah dinasti kekuasaan, hanya orang-orang dia sajalah yang berkuasa, dari atasan sampai bawahan. Baiklah, saya akan menjelaskan saja demokrasi. Sejak reformasi di mana jatuhnya Presiden Soeharto, demokrasi itu sangat dibebaskan kepada siapapun, karena masyarakat menginginkan demokrasi yang bebas tanpa ada paksaan manapun. Negara Indonesia ini sudah melaksanakan pemilu 3 kali, yang mana pemilu itu tanpa ada paksaan dalam memimpin. Ya, sejak sekaranglah Indonesia itu sudah sangat mengalami kemajuan di bidang demokrasi. Ya, bagaimana menurut kalian tentang dua hal ini? Sisa saja saya itu memberi kesempatan bagi warga-warga lain atau pemimpin-pemimpin untuk mewujudkan jati diri suatu negara.